Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Suryani dengan nomor NPM C101900665. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi selaku dosen pengampun mata kuliah seminar perbankan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai finansial teknologi atau bisa disebut dengan fintech. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah sebelum kita melangkah lebih jauh tentang fintech, alangkah baiknya kita mengetahui apa fintech itu sendiri. Fintech itu adalah sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang ekstensi dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Dikenal dengan inovasi distributif. Inovasi distributif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar. Namun, di dalam inovasinya bersifat breakout dan mampu meridentifikasi sistem atau pasar yang ekstensi. Munculnya inovasi distribusi jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan kejatuhan seperti yang telah dialami oleh Kodak dan Nokia. Kenapa Kodak Nokia itu bisa bangkrut? Kodak mengalami kebangkrutan karena adanya ketidakpastian perusahaan dan mengantisipasi tren perkembangan teknologi. Sedangkan Kodak sendiri itu terlambat dalam membaca peluang bisnis seperti kamera digital, bahkan tidak menangkap peluang emas dengan kebesaran nama yang dimiliki untuk meraih pasar. Begitupun dengan Nokia yang gagal berinovasi dan manajemen karyawannya juga buruk, menjadi alasan mengapa Nokia itu bangkrut. Budaya kerja yang dilakukan di Nokia itu juga dapat mempengaruhi bagaimana interaksi antar karyawan Nokia ketika bekerja. Contohnya seperti interaksi karyawan yang kurang baik dalam bekerja, sehingga para pekerja yang saling melemahkan satu dengan yang lainnya. Fenomena inovasi distributif ini juga terjadi di industri keuangan yang telah mendistribusi landscape industri jasa keuangan secara global, mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasaran kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut dengan finansial teknologi atau bisa disebut dengan fintech. Lalu materi selanjutnya itu ialah kenapa fintech harus ada? Yang pertama, masyarakat yang tidak dilayani di industri keuangan tradisional. Industri keuangan tradisional itu contohnya seperti perbankan yang terikat dengan aturan yang ketat dan adanya keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Lalu yang kedua adanya contohnya ialah masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan. Contohnya seperti masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Dan ada juga biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas. Selanjutnya ada perkembangan fintech di Indonesia. Bagaimana adanya fintech di Indonesia sampai sekarang dengan berlakunya
banyak yang gunakan dengan fintech. Banyak masyarakat yang bisa memakai fintech itu sendiri. Perkembangan pergunaan fintech itu meroket 7% pada tahun 2006 atau 2007 menjadi 78% pada seluruh 10 tahun berikutnya. Jumlah pengguna tercatat sebanyak 135 sampai 140 perusahaan pada sektor pembayaran seperti mobile banking, lalu ada payment gateway startup, sampai menariknya sebanyak 20 perusahaan asing yang berpartisipasi untuk berinvestasi pada fintech, baik lokal maupun startup asing. Lalu pada tahun 2016, peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disingkat dengan PJOK mengeluarkan kebijakan peraturan baru mengenai fintech tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar proses transaksi pembayaran Bank Indonesia. Lalu fintech dan master plan sektor jasa keuangan. Yang pertama ada berkontribusi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga di dalam kontribusi ini mengoptimalkan peran SJK, di mana SJK itu sektor jasa keuangan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang kedua ada stabil. Tujuan dari stabil ini itu pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kestabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada inklusif atau kesejahteraan kalangan masyarakat. Tujuannya itu di dalam inklusif. Contohnya seperti membuat akses keuangan sehingga dapat mensejahterakan kalangan masyarakat. Lalu selanjutnya, apa itu peran fintech? Kehadiran fintech ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk siapa? Untuk masyarakat luas. Mulai dari proses pembayaran semakin cepat, proses pembayaran semakin mudah, semakin mempermudah semuanya. Sehingga proses pengajuan pinjaman dan pengembangan dana di Indonesia. Fintech ini dapat menghadirkan pilihan dalam akses layanan keuangan secara lebih mudah, lebih aman, nyaman. Di samping itu, bahkan peran fintech itu juga ada mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang sangat besar, lalu ada mendorong kemampuan ekspor UMKM, kemudian ada meningkatkan inklusi yang telah tadi disinggung sedikit keuangan Indonesia, lalu ada mendorong distribusi pembiayaan nasional Indonesia yang belum merata di 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Di balik semua itu, fintech juga memiliki tantangan dan hambatan. Di mana yang pertama tantangan itu kurangnya kesadaran masyarakat. Kenapa? Meskipun hampir di seluruh Indonesia, semua masyarakat di Indonesia telah menggunakan smartphone dan merupakan pengguna internet aktif, namun tidak semua memanfaatkan keberadaan fintech itu sendiri. Bahkan banyak daripada pengguna smartphone yang tidak memiliki rekening di bank. Hal ini yang menjadi dapat menghambat pertumbuhan fintech di negara kita, karena tanpa konsumen, inovasi produk teknologi keuangan pun akan sia-sia saja, karena fintech itu sendiri tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Lalu kurangnya infrastruktur pendukung dari pemerintah. Salah satu struktur yang diharapkan dan mendukung finansial teknologi adalah EKTP. Tetapi kurangnya dukungan pemerintah untuk segera memusatkan seluruh data penggunanya membuat kenyamanan, keamanan, kesolidan produk fintech itu tidak begitu terjamin. Risiko penipuan dan penyalahgunaan pun masih rentan terjadi. Karena adanya hal itu,
Agar fintech bisa berkembang dengan baik, pemerintah wajib mengeluarkan regulasi yang khusus untuk menjamin keamanan dua belah pihak, yaitu konsumen sebagai pengguna fintech dan pemilik perusahaan sebagai penyedia teknologi keuangan. Lalu, hambatan yang terakhir adalah fintech di Indonesia masih eksklusif. Beberapa perusahaan fintech di Indonesia ada yang menciptakan produk mereka agar berfungsi di smartphone tertentu. Padahal, jika ingin berkembang pesat, sebuah finansial teknologi seharusnya mampu berfungsi di berbagai macam smartphone, di berbagai macam gadget, dan berafiliasi dengan berbagai bank atau lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan konsumen. Keeksklusifan memang tidak membuat keuntungan yang dapat berlipat. Tapi di masa yang akan datang, hal ini bisa mengakibatkan mengkecilnya jangkauan pasar pengguna fintech dan turunnya angka penggunaan fintech keuangan di Indonesia. Lalu ada ekosistem keuangan digital, mulai dari regulator sampai konsumen. Di mana regulator itu ada yang mengelola keuangan seperti otoritas jasa keuangan, lalu ada sistem pembayaran yang dilakukan oleh BI, Telkom, Kemeninfo, APU anti pencucian uang, ada akselerator, ada service provider yang dilakukan oleh fintech itu sendiri yang sedang kita bahas, lalu ada LJK, laporan jasa keuangan, ada yang memfasilitasinya atau fasilitator, mulai dari asosiasi, konsultan, universitas, praktisi, dan inkubator, LJK, Pemda, lembaga lain. Ada capacity builder, mulai dari pusdiklat, sekolah, lembaga pendidikan, ada digital utilities juga, ada digital signature, cyber security, social data scoring, big data provider, blockchain, sampai dengan ada biometri regional type. Lalu ada customer, di mana customer ini ada perlindungan dan pendidikan juga. Nah, di balik semua yang dimudahkan oleh fintech, ada risiko. Itu adalah risiko fintech itu sendiri itu apa? Ada risiko perlindungan konsumen dan kepentingan nasional. Untuk perlindungan konsumen itu dibagi menjadi dua, ada perlindungan dana pengguna dan perlindungan data pengguna. Perlindungan dana pengguna ini potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force major dari kegiatan fintech itu sendiri. Lalu ada perlindungan data pengguna. Di dalam perlindungan data pengguna ini, isu privacy pengguna fintech yang rawan penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya seperti apa? Serangan hacker, malware, dan lain sebagainya. Lalu ada kepentingan nasional. Itu ada dua lagi, dibagi menjadi dua lagi. Ada anti pencucian uang atau anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme APU PPT. Ini contohnya seperti kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech, menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Lalu ada stabilitas sistem keuangan. Di dalam stabilitas sistem keuangan ini perlu manajemen risiko. Untuk apa? Peran manajemen risiko ini agar bisa memadai dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Artinya manajemen ini dia mampu melakukan apa yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Lalu ada kerawanan fintech, mulai dari kegagalan sistem. Yang pertama ada kegagalan sistem, di mana kegagalan sistem ini contohnya seperti errornya IT, kesalahan informasi, kesalahan transaksi, keamanan data pribadi, kerjasama dengan pihak ketiga, penerapan QIC. QIC itu apa sih?
prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas masalah, untuk memantau transaksi nasabah. Makanya itu semua bank menerapkan QIC. Lalu ada rentannya terhadap aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan yang terakhir ada klausula eksonerasi, dan yang terakhir ada penanganan pengaduan konsumen. Nah, mengapa fintech menjadi perhatian OJK? Nah, di sini ada 3 jawabannya. Yang pertama ada stabilitas, inklusi, dan kontribusi. Di mana stabilitas ini OJK yang bertujuannya untuk memastikan adanya fintech tidak menimbulkan instabilitas sektor keuangan. Lalu OJK melakukan inklusi juga. OJK di dalam ini ingin membangun inklusi keuangan dengan fintech yang mampu menjangkau masyarakat, memberikan literasi, serta menciptakan efisiensi. Dan yang terakhir ada kontribusi OJK. OJK di dalam ini berkontribusi untuk berkontribusi terhadap pembiayaan ekonomi nasional yang mendukung anti pencucian uang dan PPT yang tadi yang telah disinggung sedikit, yang telah dibahas sebelumnya. Lalu ada pembangunan sumber daya alam. Sumber daya manusia dapat mendukung industri. Yang pertama, mulai dari pendidikan vokasi, pembangunan politeknik, pembangunan SMK, karena di dalam SMK ini pembelajarannya lebih cepat, karena di dalam SMK ini menerapkan sistem praktek, teori praktek, sehingga para siswa dan siswi dapat lebih cepat memahaminya, seperti apa dunia perindustrian itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan sistem, dilatih untuk kedepannya harus bagaimana. Dan yang terakhir adanya sertifikat kompetensi, artinya yang telah menempuh pendidikan nanti di akhir diadakannya contohnya seperti uji kompetensi untuk menghasilkan sertifikasi kompetensi bahwa dia telah mempunyai ahli di bidangnya sendiri. Demikianlah presentasi dari saya. Alhamdulillah presentasinya telah selesai. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan dalam presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, dan umumnya bagi kita semua yang telah menonton channel YouTube saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.